Kami dari CGP Angkatan 11 Kota Bandung akan melakukan demonstrasi kontekstual dari modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Dan saya adalah Yuliani Susilowati dari SMA Kemala Bayangkari dan sebelah kanan saya Riani Febrianita dari SMA Negeri 23 Bandung. Dan sebelah kiri saya Puji Panduli Dinilah dari SMA N11 Bandung. Dan masing-masing dari kami akan berperan sebagai supervisor, sebagai coach, dan juga sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Puji. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Puji gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Baik Ibu, sebelum Ibu melakukan coaching dengan coachee, saya di sini sebagai supervisor akan menjelaskan tentang rubik penilaian, yang mana rubik ini akan menjadi paduan atau acuan dalam mengobservasi proses coaching yang akan Ibu lakukan. Pertama, untuk proses coaching sendiri itu harus disesuaikan dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching itu sendiri. Begitupun Ibu harus menyesuaikan dengan alur tirta. Baik Ibu, sebelum dimulai proses coaching, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Ya, silakan Bu. Oke, pertanyaan pertama, kompetensi inti proses coaching apa yang akan Ibu kembangkan? Ya, kompetensi inti itu kan ada beberapa ya Bu, tapi yang mungkin yang lebih saya kedepankan lebih ke di mana saya akan berusaha untuk hadir dalam keadaan yang kesadaran penuh, sehingga saya bisa memberikan peran yang baik dalam pelaksanaan coaching. Oke, baik Ibu. Untuk spesifikasi kompetensi inti proses coachingnya, itu akan difokuskan ke yang mana Ibu? Ke yang kesadaran penuh? Ya. Oke, baik. Untuk kesadaran penuh ya Bu ya. Baik, kalau begitu Ibu, ini untuk pertanyaan terakhir. Apa saja indikator keberhasilan kompetensi inti yang nanti akan Ibu kembangkan sebagaimana yang tadi Ibu sebutkan bahwa kesadaran penuh itu menjadi salah satu kompetensi yang akan dikembangkan. Yang pastinya dengan saya memiliki peran dan juga kesadaran penuh dalam kegiatan coaching, saya berharap bisa memberikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh coaching. Wah, luar biasa ya. Sepertinya Ibu sudah siap untuk melakukan coaching. Baiklah Ibu, saya persilakan untuk melakukan coaching. Saya akhiri ya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bu Riani? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Gimana ini, lancar kegiatannya di sekolah? Alhamdulillah sejauh ini lancar Bu, tapi mungkin ada beberapa hal yang sebetulnya mengganggu pikiran saya akhir-akhir ini. Ya boleh kalau mau sharing. Jadi saya pengen cerita nih Bu sama Ibu. Jadi saya tuh kan di sekolah ini tuh banyak kegiatan yang dilakukan secara mendadak ya Bu ya. Itu tuh pas ketika saya masih belum ada di organisasi atau di manajemen, itu saya terganggunya hanya karena kenapa sih kegiatannya ngedadak-ngedadak aja gitu, jadi tidak terlalu terganggu. Tapi ketika saya sudah masuk ke dalam manajemennya, ternyata itu sangat mengganggu kerjaan saya ke berikutnya gitu. Jadi banyak hal-hal yang ketika dilakukan secara mendadak, saya harus merombak lagi modulnya, perencanaannya, yang lain-lainnya itu mendadak. Terus ketika koordinasi tidak baik antara orang per orangnya, kami jadi kehilangan momen untuk kerjasama secara baiknya gitu loh Bu. Jadinya jadi saya kurang maksimal. Belum lagi kita kan orang-orang yang di bawah ini tuh yang menghadapi guru-guru ya Bu. Jadi ketika ada hal-hal atau kegiatan yang terlalu mendadak, kita yang kena marahnya gitu, kita yang dapat protesnya seperti itu Bu. Ya baik, memang jadi di sini intinya Bu Riani mau berdiskusi tentang bagaimana agar kegiatan di sekolah itu tidak mendadak tapi direncanakan dengan baik. Bu Riani, kira-kira menurut Bu Riani apa yang harus dilakukan agar untuk kedepannya proses pembelajaran ataupun kegiatan di sekolah itu berjalan dengan lancar? Pertama sih mungkin menurut saya yang harus dibenahi adalah di dalam manajemen tersebut ya Bu ya. Komunikasinya harus ditingkatkan, terus koordinasinya juga harus ditingkatkan, karena itu hal yang sangat penting di suatu manajemen. Kalau komunikasi dengan koordinasinya tidak baik, maka program sebagus apapun tidak akan terlaksana dengan baik juga di lapangannya gitu Bu.
Menurut saya sih seperti itu. Berarti koordinasi. Nah, untuk kedepannya kalau misalnya koordinasi, dimulainya dari mana ya nyamannya? Mungkin saya karena kebetulan sekarang sudah ada dalam manajemen, mungkin saya akan mencoba untuk memperbaiki dulu di dalam manajemen, khususnya di kurikulum gitu. Jadi sehingga saya akan mencoba di situ untuk ngajak ngobrol yang lainnya, membiasakan untuk berkomunikasi yang baik. Mungkin diawali dengan saya mencoba untuk berkomunikasi, apa-apa ditanyakan, apa-apa dikonfirmasi gitu. Jadi tidak langsung mengambil keputusan sendiri. Mungkin awalnya di situ dulu Bu saya akan mencobanya. Ya, ya baik Mas. Saya bisa merasakan bahwa memang koordinasi dan komunikasi itu adalah hal yang penting untuk sebuah kegiatan. Nah, kira-kira menurut Bu Riani akan dengan siapa kedepannya bekerja sama mengenai proses perubahan ini? Mungkin untuk sementara ini saya akan mengajak teman dulu yang sesama stafnya terlebih dahulu untuk saling sharing dan saya juga akan memastikan mengkonfirmasi apakah dia juga merasakan hal yang sama dengan saya gitu. Jadi biar kita bisa dapat momen bareng-bareng untuk memperbaiki di dalamnya gitu sih Bu. Jadi memang harus dipastikan dulu ya, betul. Harus dipastikan dulu kira-kira dengan siapa kita bisa bekerja sama karena dikhawatirkan ke depannya justru malah jadi bumerang ke kitanya. Iya, betul. Baik, kira-kira keberhasilan rencana Bu Riani ini mungkin saya rasa sekitar 80% mungkin ya Bu kalau kita mau konsisten dan berkomitmen untuk berusaha merubah itu ya. Mudah-mudahan saya tidak menyerah di tengah jalan gitu ya Bu ya. Iya. Ya baik, berarti sekarang udah mulai kebayang ya. Jadi prosesnya dimulai dengan koordinasi dan komunikasi. Gimana, udah ada pencerahan buat ini? Sudah sih Bu, alhamdulillah sejauh ini saya sudah bisa membayangkan apa yang bisa saya lakukan nanti ke depannya. Baik. Ya baik, terima kasih alhamdulillah ya kalau sudah ada pencerahan. Saya tunggu prospek ke depannya, cerita ke depannya, apakah ada cerita menarik. Mudah-mudahan ke depannya tidak ada permasalahan seperti ini lagi. Amin, amin. Iya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya, baik, sampai jumpa Bu Riani. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu Yuliani, bagaimana tadi perasaannya setelah melakukan proses coaching? Setelah melakukan proses coaching, pastinya saya merasa lega ya, karena saya sudah berusaha untuk membantu rekan saya. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali tadi saya lihat ya, saya amati. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal terkait proses coaching itu sendiri ke Ibu. Bagaimana? Tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar. Saya bisa merasakan kegelisahan coach saya ketika menghadapi permasalahan yang dia ceritakan, di mana dia bercerita tentang suatu kegiatan yang kadang berubah. Saya bisa merasakan kegelisahan. Wah, luar biasa sekali ya tadi sudah melakukan coaching. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal terkait proses yang sudah Ibu lakukan ya di coaching ini. Terkait hasil observasi saya, Ibu, itu apa kira-kira ya yang sudah dilakukan saat coaching yang bisa menjadi indikator ketercapaian dalam pengembangan kompetensi inti yang diinginkan? Yang pastinya ketika proses tadi saya bisa berkomunikasi dengan coach dan pastinya saya juga ikut merasakan apa yang kegelisahan yang dia rasakan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa memberikan banyak inspirasi dan solusi bagi coach saya. Baik Ibu, apa yang Ibu tadi sampaikan saat proses coaching itu sudah ada di pengamatan saya. Seperti tadi ya, Ibu sudah menerapkan alur tirta dengan yang pertama Ibu tadi sudah mulai menentukan tujuan utamanya dulu. Setelah itu Ibu juga tadi saya amati sudah merencanakan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach. Setelah itu tadi saya terlihat juga ya coach berusaha untuk merencanakan aksinya gitu atau strategi dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, tadi adapun Ibu memberikan penegasan bahwa seorang coach itu harus bisa bertanggung jawab dalam keputusan yang dibuatnya ya untuk menyelesaikan masalah di masa yang akan datang. Nah, selain itu pun dalam pengamatan saya, Ibu juga tadi sudah menerapkan
menggunakan prinsip dari coaching itu sendiri, di mana Ibu tadi sudah terlihat ya prinsip kemitraannya, di mana terlihat bahwa coach dan coach itu statusnya adalah setara. Nah, dalam proses coaching juga terlihat ya prosesnya itu sangat kreatif dan sangat dinamis menyesuaikan dengan cara menyelesaikannya. Selain itu juga terlihat bahwa coach itu memaksimalkan potensinya dikarenakan tadi coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah gitu untuk menyelesaikan permasalahan. Seperti itu, Ibu. Tentu ya seluruh kompetensi ini sangat ditingkatkan dengan pertajaman kembali. Baik Ibu, pertanyaan terakhir dari saya, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi untuk kegiatan coaching ke depan? Yang pastinya saya ingin meningkatkan lagi kemampuan saya dalam berkomunikasi dan juga memahami apa yang dibutuhkan oleh coach saya. Oke, baik Ibu. Wah, sangat sungguh luar biasa ya Bu ya. Harapan saya pun sama, semoga nanti dalam pelaksanaan coaching dapat berjalan dengan lancar ya, berkomunikasi dengan efektif. Semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi ya Ibu ya. Ya baik, amin. Baik. Terima kasih. Terima kasih juga. Demikian dari saya, Ibu sebagai supervisor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video demonstrasi kontekstual kami. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.